Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Akila Selumita dari Prodi D3 Keperawatan di kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Pertama, konsep dasar yaitu gerak. Tak sekedar berpindah tempat. Alat gerak yaitu kerjasama otot, tulang, dan sendi. Muskulo yaitu mengubah energi menjadi kerja mekanik atau gerak aktif. Dan alat gerak aktif, skelet, yaitu rangka tempat menempel otot, mempertahankan bentuk, sikap, dan posisi. Alat gerak pasif, fungsi yaitu penyangga atau pemberi bentuk, pelindung, dan penggerak. Fungsi lain yaitu penyimpan mineral, hemopoiesis, terdiri dari otot, tulang, tulang rawan, dan sendi. Tulang yaitu 30% bahan organik atau matriks, yaitu kekuatan terhadap regangan, serat kolagen atau mods, proteoglikan, protein plus polisakarida kurang dari 10%. 70% endapan garam, yaitu kekuatan menahan kompresi, yaitu kalsium, fosfat atau MOS, natrium, kalium karbonat, magnesium. Sel tulang, osteoblas, osteosit, osteoklas. Selanjutnya yaitu pembentukan tulang, yaitu penebalan atau pemanjangan tulang berlangsung terus-menerus, kecepatan bergantung pada rangsangan hormon estrogen, progesteron, GH, faktor makanan, vitamin D, jumlah stres yang dibebankan atau fraktur, dan lain-lain. Aktivitas osteoblas atau sel pembentuk tulang. Selanjutnya penguraian tulang. Absorpsi terjadi bersamaan dengan pembentukan aktivitas osteoklas atau fagosit. Setelah selesai bekerja, osteoklas menghilang, tempat yang kosong diisi osteoblas. Dan fungsi regenerasi. Selanjutnya, remodeling, keseimbangan aktivitas osteoblas, osteoklas, anak yaitu osteoblas, osteoklas, dewasa, muda, osteoblas, osteoklas, tua, imobilisasi, osteoklas. Selanjutnya yaitu bahan pembentuk, yaitu tulang rawan, hilain, yaitu serat kolagen, persendian, trakea, dan lain-lain. Elastik, yaitu serat elastin, daun telinga, epiglotis. Fibrosa, diskus intervertebralis, tulang keras. Penyusun, tulang kompak, tulang spongiosa. Bentuk, tulang panjang, femur, falang, dan lain-lain. Tulang pendek, tarsal karpal, tulang pipi, tulang tengkorak, panggul, tidak beraturan atau vertebra. Di sini ada gambar tentang organization of the skeleton. Baiklah, selanjutnya yaitu ada skull, vertebra. Di sini terdapat jenis-jenisnya. Ribs, cage, dan sternum. Apendikular atau skeleton. Dan selanjutnya di sini ada sendi, yaitu persambungan atau articulatio, pertemuan dua atau lebih tulang rangka berdasarkan struktur. Di sini terdapat sendi fibrosa, sendi cartilago, sendi sinovial. Sendi sumbu 1, sendi engsel atau hinge joint, yaitu sumbu gerak tegak lurus pada arah panjang tulang. 2. Sendi kaisar, sumbu gerak kira-kira sesuai dengan arah panjang tulang. Sendi sumbu 2, kedua sumbu gerak berpotongan tegak lurus. Sendi telur, kepala sendi cekung berbentuk elipsoid dengan sumbu panjang dan sumbu pendek. 2. Sendi pelana, permukaan sendi berbentuk pelana, arah sumbu yang satu permukaan cembung dan arah sumbu yang lain cembung. Sendi sumbu 3, artoroida, kemampuan gerak paling luas, kepala sendi berbentuk bola. 1. Sendi peluru atau bal. 2. Sendi buah pala. Di sini terdapat gambar tentang contoh-contoh sendi. Dan selanjutnya yaitu range of movement atau luas gerakan. Pada sendi mempunyai variasi individu dan dibatasi oleh adanya 1. Otot-otot yang bekerja pada sendi. 2. Bentuk tulang dan fascies articularis. 3. Ligamentum dan capsula articularis. 4. Struktur atau jaringan sekitar sendi. Otot membentuk 43% berat badan. Lebih dari sepertiganya merupakan protein tubuh, setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Selanjutnya proses vital di dalam tubuh, kontraksi jantung,
kontraksi pembuluh darah, bernapas, peristaltik, usus, dan lain-lain terjadi karena adanya aktivitas otot. Di sini ada 3 tipe jaringan otot. 1. Otot polos memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom atau involunter. Serat otot polos atau tidak berserat terdapat di organ dalam tubuh atau visceral. Sumber energi terutama dari metabolisme aerobik awal kontraksi lambat kadang mengalami tetani tahan tihat kelelahan. 2. Otot rangka memiliki banyak inti, dipersarafi oleh saraf motorik somatik atau volunter, melekat pada tulang. Sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik. Awal kontraksi cepat, mengalami tetani cepat lelah. 3. Otot jantung memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom atau involunter. Serat otot berserat hanya ada di jantung. Sumber energi dari metabolisme aerobik awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani tahan THD kelelahan. Sini ada contoh gambar otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Otot rangka, tendon penghubung ke tulang. Kontraksi otot, tendon menggerakkan tulang. Selanjutnya dikontrol oleh neuron motorik bawah dari korda spinalis. Selanjutnya neuron motorik plus serat otot sama dengan unit motorik. Struktur otot rangka, yaitu tendon. Hampir semua otot rangka menempel pada tulang. Tendon, jaringan ikat fibrosa atau tidak elastis yang tebal dan berwarna putih yang menghubungkan otot rangka dengan tulang. Di sini terdapat contoh gambar. Selanjutnya yaitu struktur otot rangka, fascia. Otot rangka merupakan kumpulan fasciculus atau berkas sel otot berbentuk silindris yang diikat oleh jaringan ikat. Selanjutnya seluruh serat otot dihimpun menjadi satu oleh jaringan ikat yang disebut epimysium atau fascia. Setiap fasciculus dipisahkan oleh jar ikat. Di dalam fascicle, endomysium mengelilingi satu berkas sel otot. Di antara endomysium dan berkas serat otot tersebar sel satelit yang berfungsi dalam perbaikan jaringan otot yang rusak. Selanjutnya yaitu struktur otot rangka. Sarkolema, yaitu membran sel atau serat otot, dan sarkoplasma. Unit struktural jaringan otot ialah serat otot, diameter 0,01 sampai 0,1 mm, panjang 1 sampai 40 mm. Besar dan jumlah jaringan, terutama jaringan elastik, akan meningkat sejalan dengan penambahan usia. Setiap satu serat otot dilapisi oleh jaringan elastik tipis yang disebut sarkolema. Selanjutnya protoplasma, serat otot yang berisi materi semi cair disebut sarkoplasma. Di dalam matriks serat otot terbenam unit fungsional otot berdiameter 0,001 mm yang disebut myofibril. Selanjutnya yaitu myofibril berdiameter 1 sampai 2. Di bawah mikroskop, myofibril akan tampak seperti pita gelap dan terang yang bersilangan. Pita gelap, thick filamen dibentuk oleh myosin, pita terang thin filamen dibentuk oleh aktin, troponin, dan tropomyosin. Sarkomer. Satu sarkomer, filamen tebal, filamen tipis, protein yang menstabilkan posisi filamen tebal dan tipis, protein yang mengatur interaksi antara filamen tebal dan tipis. Pita gelap, pita atau base A, anisotropik, pita terang, pita base 1 isotropik. Filamen tebal terdapat di tengah sarkomer pita A, TDD di 3 bagian, garis M zona H dan zona overlap. Filamen tebal terdapat pada pita 1, garis Z merupakan batas antara dua sarkomer yang berdekatan dan mengandung protein connectins yang menghubungkan filamen tiotis pada sarkomer yang berdekatan. Di sini yaitu kontraksi otot, the dance of sarkomer. Struktur otot rangka. Retikulum, sarkoplasma, jejaring katung dan tubulus yang terorganisir pada jaringan otot. Retikulum endoplasma di sel lain, TTD, tubulus sampai tubulus yang sejajar dengan myofibril yang pada garis Z dan zona H bergabung membentuk kantung lateral sac yang dekat dengan sistem tubulus transversal, tubulus T.
tempat penyimpanan ion Ca2+, tubulus T sampai saluran untuk berpindahnya cairan yang mengandung ion. Tubulus T dan retikulum sarkoplasma berperan dalam metabolisme, eksitasi, dan kontraksi otot. Di sini ada struktur otot rangka motor end plates, merupakan tempat inervasi ujung-ujung saraf pada otot. Komposisi otot rangka, jadi otot rangka sel 85%, ekstrasel 15%, air 75%, solut 25%, protein 80%, lain-lain 20%, fibrilar 65%, sarkoplasmik 35%, miosin 55%, aktin 20%, tropomiosin 7%, troponin 3%, dan lain-lainnya 15%. Axial and appendicular muscles. Axial muskulatur melekat pada rangka aksial, memposisikan kepala, tulang belakang, menggerakkan tulang iga, mencakup 60% otot rangka tubuh. Appendicular muskulatur menstabilkan atau menggerakkan komponen rangka appendikular, mencakup 40% otot rangka tubuh. Ergonomi, ergos sama dengan kerja, nomos sama dengan hukum alam. Studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan. The goal of ergonomics is to reduce stress and eliminate. Dengan mengetahui cara kerja otot, sendi, gerak dirumuskan kondisi lingkungan kerja yang paling optimal atau desain kerja atau tugas display, UAS area kerja, desain peralatan, pencahayaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan pekerja. Sini terdapat contohnya. Demikianlah penjelasan tentang sistem muskuloskeletal dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.